Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dalam kandungan. Nah, sebelumnya muatan imtak pada pembelajaran kali ini yaitu surat Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dalam Quran surat Al-Mu'minun ini tafsirnya yaitu bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah yang kemudian membesar, melekat, jadi menjadi segumpal daging. Terus kemudian segumpal daging tersebut dijadikan tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging, dan seterusnya. Maha suci Allah, dialah Allah lah pencipta yang paling baik. Lanjut ya. Nah, ini Kak, perkembangan janin 8 sampai 40 minggu. Ini perkembangannya. Jika dilihat seperti ini ya perkembangannya. Ini adalah embrio dalam waktu 8 minggu. Ini 12 minggu sampai 40 minggu. 40 minggu ini jika dihitung dalam bulan ini udah 9 bulan. Nanti akan belajar bagaimana sih perkembangannya. Nah, sebelum itu, yuk mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelumnya mohon maaf jika dalam pembelajaran kali ini ada beberapa gambar yang memang harus kalian lihat namun tidak diartikan yang lain. Ini dalam pembelajaran ya. Baik, bisa kita mulai? Oke. Nah, ini adalah waktu di mana sel telur dan sperma bertemu. Kemudian dalam waktu 2 minggu terjadi pembuahan. Dalam waktu 2 minggu ini ya, perkembangan sel di dalam embrio, khususnya di dalam rahim ibu, ini sudah lebih dari 150 sel yang membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, lapisan-lapisan ini yang nantinya akan menjadi kulit, tulang, atau organ-organ bagian dalam. Oke. Nah, jadi ingat tadi ya muatan imtaknya. Semuanya berkembang dari sesuatu yang kecil, berkembang membelah sehingga menjadi gumpalan. Nah, gumpalan ini juga nanti akan berkembang. Ini adalah umur 2 minggu. Ini masih belum terlihat ya, ini seperti embrio atau zigot. Selanjutnya, nah ini adalah usia 12 minggu atau 3 bulan. Nah, di sini kita bisa dapat melihatnya ya. Organ otot, kelenjar, dan tulang sudah sempurna terbentuk dan mulai berfungsi. Mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang ya, yang tadinya terbentuk dari tulang rawan, pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Ini adalah tulang belakang. Terus kemudian ini apa sih Pak? Nah, mulai 12 bulan atau 12 minggu atau 3 bulan ini masih belum terlihat pembentukannya, namun organ otot, kelenjar, dan tulang sudah mulai sempurna. Mana tangannya, terus kemudian mana organ dalamnya seperti paru-paru, usus, jantung. Di sini belum terbentuk dengan sempurna. Tapi selama perkembangannya embrio ini dikatakan embrio ya. Embrio ini mendapat suplai makanan dari si ibu ya, melalui apa? Plasenta ya, melalui plasenta. Selanjutnya, nah ini 13 sampai 17 minggu atau 4 bulan. Sudah mulai terlihat bentuknya ya. Tangannya sudah mulai terlihat, jari-jarinya, terus dengan kakinya.
Nah, ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17 atau dalam usia 4 bulan, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat loh Kak jenis kelaminnya, apakah ia laki-laki atau perempuan. Ini bisa dibantu dengan melakukan USG atau ultrasonografi. Pada usia 8 sampai 12 minggu atau usia 5 bulan. Pada tahap ini ya, tulang yang ada dan keras sudah mendikan tulang-tulang rawan pada janin, pada tangan, kaki, terus kemudian pada tulang belakang. Ini sudah digantikan oleh tulang-tulang keras. Janin sudah bisa mendengar dan memberikan respon loh Kak. Oleh karena itu ya, ibu bisa merasakan tendangan atau pukulan dan berbagai gerakan dari janin. Usia 5 bulan ini biasanya ya sudah bisa merasakan, si ibu tentunya sudah bisa merasakan tendangan, pukulan dan berbagai gerakan dari janin. Selanjutnya usia 23 sampai 26 minggu. Usia ini pankreas janin sudah mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Jadi organ-organ dalam pada tahap 6 bulan sudah mulai bekerja secara efektif dan sudah mulai berkembang secara optimal. Ya, walaupun makanannya masih menggunakan atau melalui plasenta dari ibu. Jadi waktu ibu kita makan, ketika hamil, waktu ibu kita makan, makanan itu ketika sampai ke perut itu dibagi dua loh. Yang satu untuk ibu, yang satu untuk adik. Nah, oleh karena itu biasanya ibu-ibu hamil makannya banyak karena metabolismenya cepat ya. Karena apa? Dibagi dua untuk janinnya dan juga untuk si ibunya itu sendiri. Dan jangan lupa makanannya makanan yang sehat dan bergizi loh Kak. Boleh ditambah dengan suplemen atau vitamin-vitamin dari lain makanan. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif. Jadi di dalam pankreas ini ya, pankreas membantu proses pencernaan ini mulai bekerja secara efektif. Paru-paru semakin matang juga pada tahap ini. Pada tahap ini juga sama ya, bibirnya sudah mulai membuka, sudah mulai terbuka seperti itu. Terus kemudian kelopak mata juga sama. Usia 27 sampai 31 minggu atau usia 7 bulan. Pada dasarnya semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran terjadi. Jadi pada usia ini mematangkan sistem tubuh yang sudah ada, hidung, mata, mulut, tangan itu bergerak, kemudian telinga untuk mendengar. Biasanya pada usia 7 bulan sudah mulai merespon ya apa yang terjadi di sekitarnya karena telinganya sudah bisa mendengar dengan baik, walaupun memang responnya tidak terlihat, tapi si ibu dapat merasakan respon dari janin yang ada di dalam kandungannya. Usia 8 bulan atau 32 sampai 36 minggu. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat loh Kak dan semakin terasa oleh si ibu. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1814 hingga 2268 gram dan panjangnya sekitar 41 sampai 43 cm. Jadi pada saat ini semua organ sudah mulai berfungsi dengan baik, terus kemudian gerakannya juga sudah mulai semakin kuat, sudah mulai kuat dan semakin terasa oleh si ibu. Nah, ini Kak, ini posisi 9 bulan. Posisi 9 bulan merupakan atau 37 sampai 40 minggu merupakan minggu-minggu terakhir kehamilan. Saat ini berat badan janin sudah mencapai 2.722 sampai atau hingga 3.639 gram dan panjang badan yaitu sekitar 46 cm. Ini hanya kalkulasi atau prediksi saja ya, biasanya usia 9 bulan ini kandungannya atau berat badan pada janin itu antara 2.722 sampai 3.639 gram.
Nah, ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah mulai terbentuk dan berfungsi dengan baik. Nah, pada saat usia 40 minggu, yang tadinya kepalanya di atas, ini sudah mulai terbalik, sudah mulai kepalanya di bawah. Jadi proses kelahirannya yaitu kepala posisinya berada di bawah, mendekati kelamin, mendekati alat kelamin ibu, ya seperti ini. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyayangi kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, ya, ibu terutama yang telah melahirkan kita. Dan kalian bisa tanya dengan ibu, Bu, bagaimana proses kelahirannya, Bu, bagaimana saya waktu lahir, dan seperti itu ya. Silakan kalian bertanya terhadap orang tua. Bagi ayah dan bunda, marilah kita mengedukasi anak kita sedari dini apa itu tentang kehamilan, sehingga anak kita tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari luar. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan berbagai aktivitas. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.